Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bertema konsep dasar ilmu ekonomi. Nah, di sini anggota dari kelompok kami ada saya sendiri, Haris Sendirama, dan saya Lina Marlina, saya Putri Nulayani, saya Lady Bapak Selamat, saya Kadis Madin. Nah, materi pertama yaitu Di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang ilmu ekonomi secara bahasa. Kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikonomia, yang berarti sebagai manajemen rumah tangga. Kata oikonomia sendiri terdiri dari dua suku kata, yaitu oikos dan nomos. Oikos memiliki arti sebagai rumah tangga atau keluarga, sedangkan nomos memiliki arti sebagai peraturan atau hukum. Jadi dapat kita simpulkan bahwa oikonomia adalah aturan masyarakat yang bertujuan untuk mendapatkan dan mengelola sumber daya yang terbatas. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang aturan masyarakat atau tingkah laku manusia yang bertujuan untuk mendapatkan atau mengelola sumber daya yang terbatas. Nah, sumber daya yang terbatas di sini saya bagi menjadi 3 jenis, yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya modal. Sumber daya alam di sini kenapa dikatakan sebagai sumber daya yang terbatas? Itu karena dikatakan sumber daya yang terbatas itu apabila sumber daya tersebut tidak dapat diperbaharui. Sedangkan untuk sumber daya manusia kenapa dikatakan sebagai sumber daya yang terbatas? Itu karena apabila kita sebagai manusia itu mendapatkan gaji atau upah itu yang sedikit atau rendah. Nah, yang terakhir sumber daya modal. Kenapa dikatakan sebagai sumber daya yang terbatas? Karena sumber daya tersebut apabila kita ingin mendapatkan hal tersebut, sumber daya modal tersebut, kita harus mengeluarkan pengorbanan atau kita harus berkorban untuk mendapatkan hal tersebut dengan atau dalam bentuk selain pengertian secara umum, ada pun pengertian menurut para pakar atau pengertian secara para ahli. Kami hanya membawakan 5 pengertian ilmu ekonomi menurut para ahli, yaitu menurut Alfred Marshall, ilmu ekonomi merupakan ilmu atau studi yang mempelajari kehidupan manusia sehari-hari. Menurut Gibson mengatakan ilmu ekonomi adalah suatu keinginan tentang peraturan yang menentukan kekayaan. David Ricardo menjelaskan ilmu ekonomi adalah suatu kajian tentang hukum berbagai jenis golongan masyarakat. Sadono Sukimo berpendapat ilmu ekonomi tentang menganalisis biaya dan keuntungan dan memperbaiki cara penggunaan sumber daya. Pengertian ilmu ekonomi menurut Matthew, ilmu ekonomi adalah studi tentang bagaimana masyarakat mengelola sumber daya yang selalu terbatas dan langka. Kesimpulan dari pengertian ilmu ekonomi menurut para ahli yaitu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana caranya agar manusia bisa memenuhi kebutuhannya. Contohnya yaitu agar tidak terjadi kecelakaan dalam minyak bumi dan batu bara. Selanjutnya tujuan ekonomi. Tujuan dasar ilmu ekonomi. Tujuan dasar ilmu ekonomi memang menghasilkan manusia memenuhi kebutuhan ekonomi, tapi tetap memperhatikan sifat sumber daya yang terbatas, sehingga pemenuhan kebutuhan manusia tidak membuat kecelakaan. Selanjutnya ada pembagian ilmu ekonomi. Pembagian ilmu ekonomi ini dibagi dari 3, ada ekonomi
distributif, teori ekonomi dan ekonomi terapan. Yang pertama ada ekonomi distributif. Ekonomi distributif bekerja dengan mengumpulkan informasi atau keterangan faktual mengenai masalah ekonomi serta menggambarkan keadaan perekonomian yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Contohnya seperti yang terjadi pada tahun kemarin, yaitu ada kasus COVID-19 yang terjadi di Indonesia maupun di dunia sehingga menyebabkan krisis ekonomi. Dan ada pun contoh satunya yang terjadi pada masa lalu, yaitu ada kasus krisis moneter yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 yang disebabkan karena nilai tukar rupiah terhadap tukar dolar sangat tinggi sehingga banyak perusahaan yang mengalami bangkrut. Kedua ada teori ekonomi. Teori ekonomi ini berarti dari sisi ekonomi yang menjelaskan ekonomi yang wajib. Ekonomi teori ini untuk diterapkan dalam kehidupan nyata, di mana bersifat praktis dan dapat diterapkan di berbagai bidang. Ekonomi terapan ini merupakan analisis ekonomi teori untuk merumuskan kebijakan dan pedoman yang tepat untuk menangani masalah ekonomi pada masalah tertentu seperti ekonomi perbankan. Apa sih ekonomi perbankan itu? Jadi ekonomi perbankan adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang keuangan, produksi dan pendistribusian uang terhadap masyarakat. Kemudian ada ekonomi moneter. Ekonomi moneter ini adalah cabang ilmu ekonomi yang menjelaskan secara khusus tentang fungsi, sifat, dan bagaimana pengaruh dari uang terhadap semua kegiatan ekonomi yang ada di masyarakat. Dan yang terakhir ada ekonomi pasar bebas. Pasar bebas ini adalah pasar yang menganut sistem liberalisme. Jadi semua kegiatan ekonomi ini Selanjutnya ada teori ekonomi. Teori ekonomi dibagi menjadi dua. Ada teori ekonomi makro dan teori ekonomi mikro. Teori ekonomi makro mempelajari aksi-aksi agregat seperti tenaga kerja dan pendapatan nasional. Tujuannya adalah ekonomi makro untuk memahami berbagai peristiwa ekonomi dan merumuskan serta memperbaiki kebijakan ekonomi. Ekonomi merupakan bagian ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku individu serta rumah tangga produksi atau perusahaan. Selanjutnya ada manfaat dari ekonomi. Setiap orang perlu menguasai atau mempelajari ilmu ekonomi. Karena setiap orang bisa saja mengalami kelangkaan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti mengajarkan cara berpikir yang dapat digunakan setiap hari ketika perlu mengambil keputusan. Terus untuk memahami masyarakat dengan lebih baik, memahami persoalan-persoalan global. Kebiasaan berpikir yang digunakan manusia untuk memaksimalkan suatu tujuan melalui pengorbanan tertentu ataupun untuk mencapai tujuan tertentu dengan pengorbanan sekecil mungkin. Nah, apa sih prinsip ekonomi menjadi pedoman atau mencapai tujuan tertentu dengan pengorbanan sekecil mungkin? Nah, contohnya di sini ada perencanaan. Misalkan kita merencanakan sebuah, misalkan kita pengen bikin baju gitu, buat baju banyakan gitu. Kita bisa meminimalisir di situ adakah kegagalan atau kerugian atau keuntungan gitu. Nah, itu disebut prinsip ekonomi. Kemudian di dalam prinsip ekonomi tersebut dibagi menjadi 3 jenis. Ada produksi, ada distribusi, ada konsumsi. Produksi, kegiatan produksi merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan suatu barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, contohnya bagaimana sih? Seperti yang digambar tersebut. Di gambar tersebut kan memperlihatkan contoh produksi tadi, dari mulai pembajakan, menanam padi, memanen padi. Nah, di situ juga tertera jasanya itu manusia
manusia kan menyiram padi, memanen padi, mengolah padi gitu. Nah kemudian ada distribusi. Nah ini contoh distribusi. Distribusi dapat disimpulkan sebagai kegiatan penyimpanan produk baik berupa barang maupun jasa ke seluruh pasar. Nah contohnya distribusi gitu. Ada pemasok, penyedia, distributor. Misalkan kalian punya toko, nah di dalam toko tersebut ada barang yang kurang, ada barang yang habis. Nah nanti si penyedia atau pemasok itu bisa memasukkan barang tersebut ke toko Anda. Itu namanya distribusi. Kemudian ada konsumsi. Ini gambar di depan menggambarkan konsumsi. Konsumsi merupakan kegiatan menggunakan barang dan jasa bagi para objek ekonomi. Prinsip konsumsi seringkali dijadikan sebagai indikator dari perekonomian secara menyeluruh. Prinsip ini juga disebut sebagai tujuan akhir dari suatu kegiatan. Nah, di sini kan ada barang dan jasa. Contohnya kayak gimana sih? Contohnya ada travel pasti itu ada barang berupa bis. Nah kalau jasanya itu si supirnya kan jasa. Itulah kemauan dari kelompok 6. Saya mau bertanya soal ekonomi makro. Makro gitu. Apa saja sih dampak dari tindakan pemerintah dalam ekonomi mikro? Dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana upaya kita sebagai manusia untuk menjaga keberlangsungan dan bisa mengurangi keterbatasan sumber daya yang ada. Ingin menjawab dari pertanyaan yang tentang tindakan pemerintah dan dampak serta salah satu dampak tindakan pemerintah dalam ekonomi mikro adalah menstabilkan salah satu dampak tindakan pemerintah dalam ekonomi mikro adalah menstabilkan perekonomian. Contohnya menaikkan atau menurunkan suku bunga atau kebijakan moneter. Cukup. Menyusun skala prioritas, contohnya penentuan dari yang penting sampai yang tidak penting. Menerapkan prinsip konsepsien. Prinsip ini dibuat untuk menggunakan sumber daya alam efektif mungkin. Menggunakan energi alternatif, contohnya untuk memenuhi kebutuhan, misalnya minyak tanah diganti dengan gas atau kompor listrik. I would love just to be stuck to your side, not with anybody else. Masih dari kelompok kami, kelompok 2 tentang materi konsentrasi ekonomi, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.